Saya hanya ingin menegaskan, mengulang kembali agar kita benar-benar terpatri di dalam dada, di dalam ingatan kita, dalam benak kita, dalam keyakinan kita bahwa wali-walinya Allah, mereka itu hanya berpindah alam. Jasadnya wafat, akan tetapi Allah menghidupkan kembali ruh mereka. Allah menempatkan ruh mereka fir rafiqil a'la. Apa itu ar-rafiqil a'la? Ar-rafiqul a'la adalah teman-teman yang mulia, yang kedudukannya tinggi. Siapa? Minal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang soleh, para aulia Allah dikumpulkan bersama ruhnya para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, dan mereka lah sebaik-baik teman. Jadi ar-rafiqul a'la adalah kelompok ruh para nabi, para rasul, para syuhada dan salihin, para ulama, arifin. Mereka mulia. Dalam suatu keterangan, mereka tahtal arsy, ditempatkan oleh Allah di bawah arsy. Bahkan dalam suatu keterangan kattuyur, bagaikan burung-burung berterbangan bebas. Kenapa kok mereka diberikan kebebasan bagaikan burung? Bukan berarti bentuknya seperti burung, bukan, tapi kebebasan mereka bisa diperkenankan oleh Allah kemanapun mereka hendaki, dan itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Contoh, ruhnya para nabi dan rasul terdahulu, bahkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, di dalam kitabnya yang berjudul kitab Ar-Ruh, beliau menjelaskan hal seperti demikian dengan menggunakan dasar dalil hadis sahih tentang kejadian yang terjadi saat Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan turun dari buruknya oleh malak Jibril alaihissalam di suatu tempat. Lantas Rasul bertanya, tempat apa ini wahai Jibril? Ini adalah kubur saudaramu Musa. Maka kemudian terbelah tanah itu dan terlihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Lalu Nabi Musa dipanggil oleh malak Jibril, "Hai Musa, qum, bangkitlah. Ini ada saudaramu Muhammad datang, sholatlah di belakangnya." Nabi Musa yang sedang sholat kemudian diberhentikan, disuruh sholat bermakmum kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di suatu tempat yang lainnya Rasulullah diberhentikan juga oleh malak Jibril, "Berhentilah di sini ya Rasul." "Tempat apa ini wahai Jibril?" "Ini adalah makbaroh kakekmu Ibrahim alaihissalam, buyutnya Rasul, leluhurnya Rasul." Terbelahlah tanah dan terlihat Nabiullah Ibrahim sedang sholat di dalam tanah tersebut, di dalam kuburnya, sehingga dibangkitkan kembali, diperintahkan untuk bangkit. "Wahai Ibrahim, bangkitlah engkau, sholatlah di belakang zuriyahmu ini, keturunanmu ini, Muhammad ibn Abdullah." Maka Nabiullah Ibrahim bermakmum kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam suatu riwayat hadis Rasul menyatakan, "Annal anbiya'a yusalluna fi quburihim." Sesungguhnya para nabi mereka senang melakukan sholat dan terus melakukan sholat di dalam kubur mereka. Tapi di dalam kelanjutan hadis tentang Isra wal Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berjumpa kembali dengan ruh Nabi Musa dan ruh Nabiullah Ibrahim di langit. Sedangkan ketika di bumi, ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, sehingga jasad mereka dan ruhnya melakukan sholat. Berarti saat ditemui oleh Rasulullah di bumi, di kuburnya, saat itu ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya.
Sebagaimana juga janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang dari kalian wahai umatku yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku, min ayyikum, dimanapun kalian berada, illa raddallahu alayya ruhi, tiada lain kecuali Allah akan mengembalikan, memasukkan kembali ruhku ke dalam jasadku, hatta aruddas salama ilaih, hingga aku mampu menjawab salam bagi orang tersebut. Nah, sedangkan orang mengucapkan salam kepada Rasul dari kalangan umatnya di dunia ini, pasti setiap saat akan selalu ada orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Betul tidak? Ada. Dan berarti pada saat itu pula Rasulullah senantiasa menjawab salawat dan salamnya si umat tersebut, si hamba tersebut. Bahkan yang menjawab bukan hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Ternyata Allah pun ikut menjawab. Bahkan Allah menjawabnya, kalau kita satu kali sholawat untuk Rasul, Allah akan melimpahkan sholawat untuk kita sebanyak 10 kali. Sekarang perhitungkan berapa banyak orang yang mengucapkan sholawat dan salam untuk sang Rasul. Bahkan di dalam suatu hadis yang kuat derajatnya, kata Rasul, sesungguhnya Allah wakkala ala qabri malakan. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk tinggal di kuburku, yang dimana jika ada salah seorang di antara umatku yang mengucapkan sholawat untukku, maka malaikat itu akan berkata, ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Cinta sama Nabi? Cinta tidak? Cinta tidak? Nanti di yaumil mahsyar mau nggak nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad? Mau tidak? Atau dipanggil oleh malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa? Mau yang mana? Dipanggil oleh siapa? Saat ini pura-pura ya, malu. Pada nanti di yaumil mahsyar akan berseru, ya Rasulullah isfa'li, ya Rasulullah. Kata Rasul, al-bakhilu, orang yang kikir, medit, koret, adalah alladzina idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya terdengar, tapi dia enggan bersolawat kepada aku, diam saja. Cintanya palsu yang seperti itu, palsu. Ketika kita mencintai Allah Ta'ala, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan oleh wahai Nabi Muhammad kepada mereka, umatmu itu, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah tapi tanpa mengikutinya, itu hanya ungkapan pendusta. Jangan-jangan. Begitu pula ketika kita mengaku mencintai aulia Allah tapi kita tidak mengikutinya, maka jangan-jangan hanya pengakuan dari diri kita saja. Bagi seorang wali, bagi kekasihnya Allah, masih bisa mereka membimbing dan menolong kita.
karena mereka dinyatakan di dalam Al-Quran masih hidup, hanya saja tidak sama dengan kita. Mereka berada di alam yang lain, tapi mereka masih hidup dan masih bisa diberikan rezeki oleh Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Jangan kalian menyangka bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Jangan menganggap mereka yang meninggal di jalan Allah bukan hanya yang mati di medan perang saja, tapi orang yang benar-benar mereka berjuang untuk agamanya Allah. Mereka berjuang untuk membawa visi misinya Allah. Ketika mereka wafat, jangan kalian menganggap mereka mati seperti umumnya manusia mati. Gitu maksudnya. Memang jasadnya wafat sama seperti yang lain, tapi ada perbedaan. Seperti halnya Nabi Muhammad itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini sama, sesungguhnya aku ini manusia, kata Rasulullah. Qul innama ana basyarum mithlukum, sama seperti kalian, manusia seperti kalian. Akan tapi beda, ada bedanya. Yuha ilayya, contohnya Nabi Muhammad diberikan wahyu. Kalau kita paling namanya wahyu, wahyudin. Ya, beda dengan Nabi Muhammad. Meskipun ada kesamaan, Nabi Rasul itu ada ausaful basyariyah, sifat-sifat manusiawi, ada manusiawinya, sisi manusiawinya, tapi tentu berbeda dengan kita. Maka begitu pula wafatnya mereka, begitu pula para pewarisnya, orang-orang kepercayaannya. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, bukan cuma satu nabi. Al ulama umanaur rusuli, para ulama adalah kepercayaan para rasul, bukan cuma satu rasul yang mempercayakan kepada mereka. Maka mereka pun diberikan anugerah. Ketika para nabi dan rasul diberikan mukjizat, mereka diberikan maunah dan karomah. Ketika para nabi dan rasul diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan dalam keridhaan Allah seperti salat, diberikan pula kepada hamba-hamba Allah meskipun bukan nabi dan rasul. Ketika mereka senang dengan tilawah kalamnya Allah, ada orang-orang soleh yang bukan nabi dan rasul pun diberikan kesempatan untuk di alam kuburnya membaca kitab suci Al-Quran, maksudnya melantunkan kalamnya Allah yang mereka sukai ketika di dunia. Buktinya mana? Dulu ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat singgah di suatu tempat, kemudian para sahabat membuat tenda, lantas terdengar oleh mereka suara orang yang membaca Al-Quran dari dalam tanah, lalu sampai didekatkan telinga mereka, sampai ditempelkan ke tanah, dan benar di situ sumber suara dari pembacaan Al-Quran tersebut. Lalu tergopoh-gopoh mereka mendekati Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sungguhnya kami sedang memasang tenda, lalu kami mendengar suara orang membaca Al-Quran, tapi setelah kami telusuri dari dalam tanah ternyata. Jadi suara bacaan Al-Quran itu dari dalam tanah, ya Rasulullah, siapakah itu? Kata Rasul, sesungguhnya surah Al-Mulk. Jadi yang dibacanya itu adalah surah Al-Mulk yang kemarin kita selama satu pekan kita baca, selain surah Yasin, surah Al-Mulk. Sehingga kata Rasulullah, sesungguhnya surah Al-Mulk itu mampu melindungi si pembacanya, orang yang senantiasa membacanya, dari siksa kubur. Bahkan bukan hanya melindunginya, dan ternyata Allah memperkenankan orang yang ketika di dunia senantiasa istiqomah membaca surah Al-Mulk, di dalam kuburnya pun mereka senang untuk membaca itu terus menerus. Dan ketika di dunia senang menolong orang lain, mereka juga bisa menolong orang lain, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan saya,
Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa tadi? Karena kata Allah, mereka itu tidak mati seperti umumnya manusia mati. Mereka itu bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup di dekat Tuhannya dan masih diberikan rizki. Kenikmatan-kenikmatan surgawi yang meskipun sedikit dari kenikmatan surgawi bagi mereka di alam barzakhnya itu seperti banyak. Dan salah satu kenikmatan yang lainnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat. Jadi yakin